Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Para penggemar soal fisika, kali ini Anda akan menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar dalam menyelesaikan berbagai fenomena fisika bersama saya, Dian Mufarrida. Soal pertama adalah soal UAN 2003. Batang AB homogen, panjang 12 meter, berat 200 Newton, bersandar pada dinding vertikal licin di B, dan bertumpu pada lantai horizontal di A yang kasar. Batang AB membentuk sudut 60 derajat di A. Jika batang tepat akan bergeser, maka besar koefisien gesekan di A adalah batang AB tepat akan bergeser, berarti batang AB dalam kondisi diam. Sehingga batang AB dalam keadaan seimbang. Mari kita uraikan satu persatu gaya yang bekerja pada batang AB. Gaya pertama adalah berat batang AB atau WAB yang arahnya ke pusat bumi. Karena batang AB adalah batang homogen, maka WAB tepat di tengah-tengah AB. Kemudian di titik A ada gaya normal lantai terhadap batang yaitu NA. Kemudian apabila batang AB bergeser, maka di titik A cenderung akan bergeser ke arah kanan sehingga muncul gaya gesek ke arah kiri yang kita beri nama FGA. Kemudian di titik B ada gaya normal yang arahnya ke kanan, kita beri nama NB. Soal menyebutkan bahwa dinding licin sehingga di B tidak terdapat gaya gesek. Dengan demikian, gaya-gaya yang bekerja pada batang AB sudah kita uraikan seluruhnya. Batang AB seimbang translasi sehingga berlaku sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat pada gambar. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X ada NB arah ke kanan dan ada FGA arah ke kiri. Sehingga sigma Fx dapat kita ganti dengan NA min FGA. NB min FGA. NB bernilai positif karena arah ke kanan dan FGA bernilai negatif karena arahnya ke kiri. NB min FGA sama dengan 0 sehingga kita peroleh NB sama dengan FGA. Sistem seimbang sehingga berlaku juga sigma Fy sama dengan 0. Pada gambar jelas terlihat bahwa gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y ada NA berarah ke atas dan ada WAB arah ke bawah. Sehingga sigma Fy dapat kita ganti dengan NA min WAB. NA bernilai positif karena arahnya ke atas, WAB bernilai negatif karena arahnya ke bawah. NA min WAB sama dengan 0. Maka NA sama dengan WAB. Batang AB juga berada dalam keseimbangan rotasi sehingga berlaku sigma tau sama dengan 0. Jika batang AB bergeser, maka cenderungnya batang AB ini akan berputar dengan poros A. Sehingga sigma tau A sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja yang menghasilkan torsi jika sistem ini berputar terhadap poros A, sisa NB dan WAB. Kita ketahui bersama bahwa tau atau momen gaya itu akan ada nilainya apabila gayanya tegak lurus dengan lengan momennya. Sehingga kita amati NB dan WAB itu belum tegak lurus terhadap batang sebagai lengan momen. Maka WAB dan NB harus kita proyeksikan. WAB kita proyeksikan pada sumbu Y, kita peroleh WAB cos theta. WAB kita proyeksikan pada sumbu X, kita peroleh WAB sin theta. Kemudian NB kita proyeksikan kepada sumbu Y, kita peroleh NB sin theta. Dan NB kalau kita proyeksikan kepada sumbu X akan kita peroleh NB cos theta. Kita lihat WAB sin theta dan NB cos theta adalah sejajar atau paralel dengan batang AB, sehingga WAB sin theta dan NB cos theta tidak menimbulkan torsi pada poros A. Sehingga sekarang gaya yang kita bicarakan sisa dua, yaitu NB sin theta dan WAB cos theta. Sigma tau A sama dengan 0.
Gayanya sisa NB sin theta dan WAB cos theta. NB sin theta itu memutar batang searah jarum jam jika porosnya adalah A. Maka torsi yang ditimbulkan oleh NB sin theta bernilai positif. Sedangkan WAB cos theta itu memutar batang melawan jarum jam sehingga torsi yang ditimbulkan oleh WAB cos theta itu bernilai negatif. Kita punya NB pada persamaan yang kita beri kotak warna kuning sebelah kiri. NB bernilai FGA, sehingga persamaan kita sekarang adalah FGA sin theta kali AB min WAB cos theta kali setengah AB sama dengan 0. Kemudian kita ketahui bersama bahwa gaya gesek atau FG adalah mu kali normal, sehingga kita punya persamaan sekarang mu ANA sin theta kali AB min WAB cos theta kali setengah AB sama dengan 0. Kemudian kita peroleh tadi pada kotak yang tengah, NA itu nilainya sama dengan WAB, sehingga mu A WAB sin theta kali AB min WAB cos theta kali setengah AB sama dengan 0. Kita pindah ruas, kita peroleh mu A WAB sin theta AB kali WAB cos theta kali setengah AB. Kedua ruas memiliki WAB dan AB, kita coret sehingga kita punya persamaan mu A sin theta sama dengan cos theta kali setengah. Sehingga mu A itu nilainya sama dengan setengah kali cos theta per sin theta. Cos theta per sin theta itu adalah kotangen theta. Sehingga mu A itu sama dengan setengah kali kotangen theta. Jadi jika Anda nanti bertemu dengan kasus seperti ini, maka mu A itu nilainya sama dengan setengah kotangen theta dengan syarat dinding licin. Kemudian kita masukkan mu A sama dengan setengah kotangen 60 derajat. Kotangen 60 derajat itu nilainya adalah sepertiga akar 3. Jadi mu A sama dengan setengah kali sepertiga akar 3 sama dengan 1/6 akar 3. Maka koefisien gesekan di titik A adalah 1/6 akar 3. Jawabannya adalah B. Soal kedua, soal Lektanas tahun 1999. Pada gambar di bawah ini, Z adalah titik berat batang AB yang masanya 10 kg. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka massa beton C adalah, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Pertama, ada gaya berat benda di C, yaitu WC. Kemudian, batang AB memiliki berat WAB yang terletak di titik Z, karena Z ini adalah pusat masanya batang AB. Kemudian, batang AB ditumpu di titik A, sehingga di titik A akan muncul gaya normal arahnya ke atas, yaitu NA. Batang dalam keadaan setimbang. Jadi kalau kita telusuri ke atas, WC ini akan menarik tali, kemudian kalau ini kita bentangkan ke atas, maka WC itu bisa kita gambarkan menjadi gambar yang bawah ini. Jadi WC menarik batang AB di titik B ini ke arah atas. Karena sistem dalam kondisi setimbang, maka sigma tau sama dengan 0. Jika batang ini tertarik oleh benda dengan berat WC, maka batang AB ini akan terangkat di titik B, B ini akan terangkat ke atas, sehingga menyebabkan batang AB berputar dengan poros di titik A. Maka berlaku sigma tau A sama dengan 0. Karena titik A sebagai poros, maka sekarang gaya-gaya kita sisa 2, yaitu tinggal WC dan tinggal WAB. Sehingga sigma tau A akan menjadi WAB kali AZ. AZ ini adalah lengan momen dari WAB, kemudian min WC kali AB sama dengan 0. AB adalah lengan momen untuk WC. Kita lihat gambar, WAB itu cenderung memutar batang AB
searah jarum jam, sehingga torsi yang ditimbulkan oleh WAB itu nilainya positif. Sedangkan WC itu menimbulkan torsi yang menyebabkan batang berputar melawan jarum jam, sehingga WC bernilai negatif. Sehingga persamaan kita WAB kali AZ min WC kali AB sama dengan 0. Kemudian WAB kita ganti menjadi MAB kali G kali AZ min WC-nya kita ganti MC kali G kali AB sama dengan 0. Kita pindah ruas, kita punya MAB kali G kali AZ sama dengan MC kali G kali AB. Kedua ruas memiliki G sehingga bisa kita hilangkan dan akhirnya kita punya MAB kali AZ sama dengan MC kali AB. Dengan demikian, MC akan sama dengan MAB kali AZ per AB. Kita ganti MAB dengan 10 kg, AZ dengan 2 meter, kemudian AB dengan 2 plus 3 meter, sehingga MC sama dengan 4 kg. Dengan demikian, agar sistem dalam keadaan seimbang, maka massa beton di titik C haruslah 4 kg. Jawabannya adalah E. Soal ketiga, soal ujian nasional tahun 2008. Sistem berada dalam keadaan seimbang. Besar tegangan tali C adalah, hal ini dapat kita selesaikan dengan aturan sinus. Kita lihat pada gambar ini bahwa di titik B itu digantungkan beban sebesar 300 Newton. Beban sebesar 300 Newton yang arahnya ke pusat bumi. Kita simbolkan dengan WB. Kemudian ada tali BA dan ada tali BC. Soal mengendaki besar tegangan tali di BC, maka tegangan tali BA kita tidak memerlukan untuk kasus ini. Sehingga kita tinggal mempertimbangkan antara WB dan TBC. TBC arahnya seperti pada gambar. Kemudian kita lihat WB ini kalau kita tarik ujungnya ke arah atas, maka WB ini akan menghadap sudut yang saya beri garis putus-putus warna merah ini, yaitu sudut 135 derajat. Kemudian TBC kalau kita tarik ke bawah ujungnya ke arah pangkalnya, maka TBC itu akan menghadap sudut yang saya beri garis putus-putus warna biru, yaitu sudut 90 derajat. Kemudian kita terapkan aturan sinus, kita peroleh WB per sin 135 derajat sama dengan TBC per sin 90 derajat. Sehingga kita peroleh persamaan TBC sama dengan WB sin 90 per sin 135 derajat. WB kita ganti 300 Newton, sin 90 kita tahu nilainya 1, sin 135 derajat nilainya setengah akar 2. Sehingga TBC itu nilainya 300 akar 2 Newton. Jadi besar tegangan tali BC adalah 300 akar 2 Newton. Jawabannya adalah D. Soal keempat, soal ujian nasional tahun 2018. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah batang bermassa 1,5 kg yang salah satu ujungnya dipasang engsel tegak lurus dinding dan sebuah lampion digantungkan pada jarak tertentu dari engsel. Besar gaya tegangan tali agar batang berada dalam keseimbangan adalah, mari kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Pertama ada gaya berat lampion atau kita beri simbol dengan WB. Kemudian ada gaya berat batang yang kita simbolkan dengan WBT. Karena batang homogen, maka WBT ini persis di tengah-tengah batang. Kemudian pada tali muncul tegangan tali T yang membentuk sudut theta terhadap batang. Kemudian kalau sistem ini dalam keseimbangan, maka sigma taunya sama dengan 0. Dan gaya-gaya ini akan berputar dengan poros titik O. Karena kita punya 3 gaya, ada WB, ada WBT, ada T. Yang belum tegak lurus dengan batang adalah T. Dengan demikian, maka T harus kita proyeksikan. T kita proyeksikan ke sumbu Y, kita peroleh
T sin theta. Kita peroleh T sin theta. Kemudian, kenapa kita tidak memproyeksikan T ke arah sumbu X? Karena T ke arah sumbu X yang nilainya T cos theta itu sejajar dengan batang dan tidak menimbulkan torsi. Jadi sekarang kita memiliki 3 buah gaya, yaitu T sin theta, WB, dan WBT. Karena sistem dalam keadaan seimbang, maka sigma tau sama dengan 0. O merupakan poros rotasi, jadi sigma tau O sama dengan 0. Kemudian kita punya 3 buah gaya tadi, ada WB, ada LBT, ada T sin theta. Torsi B adalah WB kali LB. Torsi BT adalah WB kali LBT. Torsi T sin theta adalah T sin theta kali LT. Di mana T sin theta ini akan memutar batang melawan jarum jam, maka torsi yang ditimbulkan oleh T sin theta bernilai negatif. Sedangkan WBT dan WB itu memutar batang searah jarum jam, sehingga torsi yang ditimbulkan oleh WBT dan ditimbulkan oleh WB itu bernilai positif. Kemudian LB ini adalah lengan momen gaya untuk WB. Kita lihat di gambar, LB itu nilainya adalah 0,8 dikurangi 0,2 sehingga LB nilainya adalah 0,6 meter. Kemudian LBT adalah lengan momen gaya WBT. Pada gambar LBT adalah setengah dari panjang batang atau sama dengan 0,4 meter. Kemudian LT adalah lengan momen gaya untuk T sin theta. LT itu sama dengan panjang batang yaitu 0,8 meter. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. WB kita ganti 20 Newton karena masanya 2, gravitasi 10 berarti WB sama dengan 20 Newton. LB 0,6 meter. WBT adalah 15 Newton karena massa batang adalah 1,5 kali 10 gravitasi, kita peroleh WBT sama dengan 15 Newton. LBT kita ganti 0,4 meter, kemudian min T sin theta, LT kita ganti 0,8 meter sama dengan 0. Sehingga kita lihat sin theta, kita perhatikan gambar, sin theta, sin adalah sisi yang dihadap dibagi sisi miring. Kalau ini segitiganya adalah 0,6 meter dan 0,8 meter bagian mendatar, maka sisi miringnya kita peroleh 1 meter. Sehingga sin theta nilainya adalah 0,6 per 1, sin theta nilainya sama dengan 0,6. Sehingga persamaan kita sekarang 20 Newton kali 0,6 meter plus 15 Newton kali 0,4 meter sama dengan T kali 0,8 kali 0,6 meter. Kemudian kita kalikan, kita peroleh 12 Newton plus 6 Newton sama dengan T kali 0,48. Sehingga T sama dengan 18 Newton per 0,48 sama dengan 37,5 Newton. Jadi agar sistem seimbang maka gaya tegangan tali haruslah bernilai 37,5 Newton. Jawabannya adalah E. Demikian anak-anakku sekalian, telah kita bahas bersama penerapan konsep keseimbangan benda tegar untuk menyelesaikan 4 soal fisika. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan materi maupun soal selanjutnya. Saya Dian Mufaridah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.